Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ya. Bahasan kita kali ini terkait tentang pengendalian pertumbuhan mikroba atau yang kita kenal dengan istilah mikroorganisme. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengendalikan pertumbuhan mikroba ya? Nah, mengendalikan pertumbuhan mikroba itu bisa dengan dua cara ya. Yang pertama itu secara fisik ya, yang nanti akan kita bahas. Salah satunya itu dengan teknik sterilisasi, kemudian yang berikutnya yang kedua itu dengan cara kimiawi. Nah, kalau kimiawi berarti kayak menambahkan atau menggunakan senyawa kimia ya dalam mengendalikan pertumbuhan mikroba. Nah, yang pertama terkait tentang sterilisasi, yaitu pengendalian mikroba secara fisik. Nah, sterilisasi pada prinsipnya adalah meniadakan semua mikroorganisme yang ada di suatu media, alat, dan ruang ya. Jadi kalau kita misalnya mau pakai media pertumbuhan, kemudian alatnya misalnya macam-macam, kita sudah sempat bahas ya terkait tentang alat misalnya, kemudian ruangannya juga bisa disteril ya. Intinya untuk mengendalikan pertumbuhan mikroba. Atau kalau misalnya kita di lab itu tujuannya untuk mengurangi kontaminasi atau menghilangkan justru kontaminasi ya, seperti itu. Nah, yang disebut mikroorganisme yang kita tiadakan atau dihilangkan itu baik itu mikroorganisme yang sifatnya itu patogen ya, bisa menyebabkan sakit ke tubuh kita atau non patogen. Nah, sterilisasi itu macam-macam ya untuk membunuh mikroba ya. Ada yang namanya sterilisasi panas, disebutnya ini sterilisasi panas itu panas kering ya. Kemudian ada sterilisasi panas basah yang menggunakan alat autoclave, kemudian ada UHT, ultra high temperature, kemudian ada pasteurisasi dan filter. Ini contoh sterilisasi untuk membunuh atau mengendalikan pertumbuhan mikroba. Oke, yang pertama kita bahas sterilisasi panas kering atau disebut sterilisasi panas. Di sini ada suatu alatnya ini untuk melakukan sterilisasi panas ini atau panas kering ini disebut oven. Ya, kalian tahu ya oven ya? Oke. Nah, oven ini ya kita bisa setting untuk mensterilkan alat ya, peralatan biasanya ya, yang tentunya tahan terhadap suhu tinggi ya. Kalau bahan biasanya kita tidak sterilkan dengan cara sterilisasi panas kering ini ya, karena bisa rusak bahannya atau media gitu ya, itu bisa rusak. Nah, kondisinya seperti apa? Jadi untuk mematikan mikroba itu baik itu jamur atau bakteri itu ovennya itu disetting di atas 100 derajat Celcius dan bisa sampai 120 atau 150 derajat Celcius ya. Waktunya kurang lebih sekitaran 30 menit ya sampai 1,5 jam ya untuk mematikan mikroba ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya sterilisasi panas basah ya. Nah, sterilisasi panas basah kita menggunakan alat yang namanya autoclave ya. Nah, sterilisasi panas basah ini ya, bagaimana caranya dia mematikan mikroba itu dengan dua cara. Yang pertama dengan panasnya itu sendiri ya, bisa mencapai 121 derajat Celcius ya yang ini. Oke, kemudian yang kedua itu dengan tekanannya bisa sampai 1 sampai 1,5 atm. Atm ini disebutnya atmosfer ya. Oke, waktu yang dibutuhkan kurang lebih sekitaran 10 sampai 15 menit ya untuk mematikan mikroba tersebut. Nah, apa saja yang bisa disterilisasi dengan cara sterilisasi panas basah itu media dan alat ya. Oke. Kemudian ada yang namanya pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini sebenarnya prinsipnya menggunakan panas juga ya, tapi panasnya itu tidak sampai 100 derajat ya, tapi antara 63 sampai 66 derajat Celcius ya selama 30 menit ya.
Ini biasanya digunakan untuk sterilisasi bahan atau media yang ya kalau misalnya dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi itu bisa rusak misalnya. Contohnya susu misalnya. Nah, susu itu bisa disterilisasi dengan cara sterilisasi pasteurisasi ini ya. Jadi kalau kita pegang ya pada saat mensterilisasi susu misalnya hangat-hangat, ya nggak hangat sih sebenarnya, agak panas tapi nggak panas banget gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya panas banget di susu itu ada proteinnya itu bisa rusak. Karena ini waktunya juga kan cukup lama untuk mensterilisasi susu itu, misalnya sekitaran 30 menit ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya UHT atau ultra high temperature. Ini juga prinsipnya panas, panasnya bisa mencapai di atas 100 derajat Celcius, tapi waktunya ini sangat singkat, ya jadi kurang dari 1 menit. Oke, ini juga mensterilkannya media atau bahan ya yang tidak yang akan rusak pada pemanasan yang tinggi kalau misalnya disterilkannya dalam waktu yang lama ya. Contohnya sama susu juga ada kan, kita suka lihat misalnya susunya disebut susu UHT ultra high temperature, atau misalnya sari buah dia steril ya, sterilnya pakai metode UHT atau ultra high temperature ya. Kenapa kok nggak boleh lama-lama? Ya tadi kalau misalnya lama, misalnya susu tadi itu terdenaturasi proteinnya. Kalau sari buah berarti ya kayak vitaminnya, kemudian ada bahan-bahan yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita itu bisa rusak ya, jadi tidak boleh lama. Jadi UHT ini suhunya tinggi, waktunya sebentar. Kemudian ada berikutnya itu sterilisasi filter penyaringan ya. Di situ pakai pori-pori ya, jadi mikroorganismenya tertahan di permukaan saringan tersebut ya. Contohnya di sini bahan-bahan yang tidak boleh disterilkan dengan cara panas ya, contohnya misalnya vaksin, darah, atau misalnya glukosa ya, kayak gula gitu ya. Kalau misalnya medianya mengandung gula, disterilisasi panas yang cukup tinggi itu nantinya jadinya karamel ya. Jadi harus menggunakan sterilisasi filter ya, salah satunya ya. Atau air ya, air yang kita minum itu juga kita suka lihat misalnya ya alat seperti ini ya, itu disebutnya sterilisasi filter. Oke, baik, itu yang terkait tentang sterilisasi, itu pengendalian mikroba secara fisik. Nah, sekarang kita masuk ke pengendalian pertumbuhan mikroorganisme dengan menggunakan bahan kimia ya, secara kimiawi. Ya, bahan kimia yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme itu kita sebut dengan agen antimikrobial ya. Agen antimikrobial itu bisa sintetik atau alami ya, kayak misalnya dari tumbuhan ya, atau senyawa metabolit yang dikeluarkan oleh bakteri atau macam-macam, itu bisa alami. Nah, kemudian di sini ada istilah sidal, ada istilah statik, nanti ada istilah litik ya. Nah, sidal itu kalau ada istilah sidal ya, itu bahan yang fungsinya untuk membunuh mikroorganisme. Ya, contohnya misalnya mikroorganismenya itu bakteri. Nah, kita sebut bahan kimia tersebut itu disebutnya bakterisidal. Kalau misalnya bahan tersebut bisa membunuh pertumbuhan bakteri. Ya, kalau misalnya jamur fungisidal, kalau alga algasidal ya. Kemudian ada yang lawannya itu disebut statik ya. Nah, statik kalau tadi sidal itu membunuh, kalau statik itu menghambat. Kalau membunuh, misalnya kita hitung persentase populasi itu bisa mencapai 90-100% hilang. Tapi kalau menghambat, 50% bisa populasinya itu bisa berkurang, misalnya populasi mikrobanya ya, kayak kita bahas itu bisa berkurang, itu berarti menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, pakai istilah statik ya. Jadi ada zat kimia atau bahan kimia yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri, itu disebut bakteriostatik. Kalau menghambat pertumbuhan jamur itu disebut fungistatik, kalau alga misalnya algastatik. Oke, itu nanti banyak dibahas juga pada saat kalian belajar terkait tentang farmakologi ya.
antara sidal dan statik, misalnya bahan kimianya bisa sama, tapi dengan konsentrasi yang berbeda itu fungsinya jadi berbeda. Ya, jadi di dosis tertentu atau di konsentrasi tertentu suatu bahan bisa berfungsi untuk menghambat, tapi di dosis yang lebih tinggi itu bisa menjadi membunuh pertumbuhan mikroorganisme. Oke, kemudian senyawa kimia tersebut ya yang dikembangkan yang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme itu harus punya syarat selective toxicity ya, atau toksisitas selektif. Apa artinya? Jadi senyawa kimia tersebut ya itu efektif untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan targetnya, misalnya bakteri, jamur, alga, tapi tidak merusak inang ya. Contoh misalnya ada suatu antiseptik ya, antiseptik itu digunakan misalnya di kulit di tangan ya untuk membunuh mikroorganisme yang ada ya yang nempel di tangan kita, contohnya Staphylococcus aureus. Nah, antiseptik tersebut itu harus bisa membunuh mikroba yang ada di tangan kita, tapi tidak sampai merusak tangan kita. Itu inang di tangan kita misalnya contohnya ya. Oke. Nah, ya. Nah, ada lagi selain sidal dan statik, ada istilahnya bakteriolitik ya. Kalau statik tadi menghambat, kalau sidal itu membunuh, kalau litik itu apa? Ya, nah, litik itu dia membunuh ya atau lisis ya. Dia membunuh, tapi dia spesifik. Ya, jadi suatu agen yang menyebabkan sel bakteri lisis atau pecah. Jadi membunuhnya itu dengan cara melisiskan sel bakteri. Berarti dinding selnya ya yang pecah. Ya, dinding sampai membran selnya yang pecah. Ya, oke. Kemudian di sini ada istilah MIC. Jadi suatu senyawa kimia ya dia fungsinya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Itu ada konsentrasi tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi konsentrasi terkecil yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Itu disebutnya MIC atau KHM bahasa kita, konsentrasi hambat minimum. KHM ya, atau misalnya bahasa Inggrisnya MIC, minimum inhibitory concentration. Nah, ada metode ya untuk menguji suatu senyawa atau bahan kimia itu punya aktivitas untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur ya. Itu atau melihat konsentrasi hambat minimumnya atau MIC ya. Yang pertama itu dengan teknik tube dilution ya, dilusi tabung. Yang kedua itu metode difusi agar ya. Nah, kedua teknik ini akan menghasilkan zona hambat yang ditandai dengan cairan bening atau lingkaran bening pada permukaan agar. Kalau itu misalnya itu yang difusi. Kalau dilusi itu zonanya kayak semacam bening, jadi nggak keruh kalau ya. Jadi ini nanti di praktikum sih ya kita akan banyak bahas terkait tentang dilusi dan difusi ini. Nah, kemudian ada juga ya agen antimikrobial itu digunakan pada situasi yang berbeda ya. Ada istilah desinfektan, ada istilah antiseptik ya. Oke. Nah, apa perbedaan antara desinfektan dan antiseptik? Nah, desinfektan itu agen antimikrobial atau bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda tidak hidup. Contohnya, kita menggunakan deterjen untuk mencuci pakaian. Nah, deterjen itu ada senyawa untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, ya, digunakan di benda mati pakaian. Atau contohnya kita menggunakan bahan untuk pel lantai misalnya, ya. Wipol atau dan yang lainnya itu untuk mengepel lantai, itu pun punya kandungan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, itu disebutnya desinfektan. Nah, kalau antiseptik itu agen antimikrobial ya atau bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup ya dan bersifat non toksik pada jaringan tersebut ya atau tidak merusak inang tadi ya. Contohnya misalnya alkohol ya sebagai antiseptik untuk tangan kita ya, itu tidak melukai tangan kita atau merusak tangan kita, tapi membunuh mikroorganisme yang ada di tangan kita. Itu disebut dengan antiseptik.
Kemudian ada istilah antibiotik. Nah, antibiotik itu ini suatu bahan kimia yang dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme. Jadi di sini diberi tanda merah. Dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Ya, kita tahu ya, antibiotik yang pertama kali itu ditemukan itu penisilin. Ya, jadi ingat saja terkait tentang penisilin itu dia berasal dari mikroorganismenya sebangsa jamur atau fungi. Ya, yang disebut dengan jamur penicillium. Berarti dia antibiotik itu dihasilkan oleh mikroorganisme. Seperti itu. Nah, sensitivitas mikroorganisme terhadap antibiotik sangat bervariasi ya. Jadi ada antibiotik yang sensitif atau efektif terhadap bakteri gram positif atau bakteri gram negatif atau keduanya ya, seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut itu dibagi dua, ada spektrum luas, ada spektrum sempit. Spektrum luas disebutnya broad spectrum, jadi antibiotik itu bisa membunuh atau menghambat bakteri gram negatif dan gram positif, keduanya. Sedangkan narrow spectrum atau spektrum sempit berarti salah satu golongan saja. Kemudian melakukan antibiotik selain spektrum itu bisa dikelompokkan berdasarkan mekanisme kerja atau mode of action. Ya, nah mekanisme kerjanya itu macam-macam. Ada yang melisiskan dinding sel, kemudian ada memecah atau melisiskan membran sitoplasma, kemudian ada ke arah proses menghambat proses biosintetik protein dari mikroba, kemudian ada ke arah menghambat sintesis asam nukleat dari mikroba tersebut. Ya, jadi macam-macam. Oke. Nah, penggunaan antibiotik itu harus benar ya. Apa maksudnya harus benar ya? Ya sesuai dengan aturan pakainya ya. Contohnya misalnya kalau dokter misalnya meresepkan meminum antibiotik itu 3 kali 1, artinya diminum 3 kali dalam 1 hari. Dalam 1 hari minum 3 kali antibiotik tersebut ya, dengan dosisnya misalnya 1 tablet atau 2 tablet tergantung dosisnya ya, seperti itu. Nah, meminumnya pun itu harus ada aturannya ya. Misalnya kalau misalnya ada 3 kali 1 ya, 3 kali minum dalam 1 hari itu ada interval waktu meminumnya ya. Misalnya kalau 3 kali berarti 24 jam dibagi 3, berarti setiap 8 jam sekali itu meminum antibiotik ya. Jadi jangan meminum antibiotik itu jangan pagi, siang, sore atau malam ya, itu berarti 28 jam. Jadi kalau kita meminum antibiotik pertama kali jam 8 misalnya, kemudian minum lagi bukan jam 12 ya, tapi kita itu 8 jam. Jam 8 berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 baru mulai minum lagi yang namanya antibiotik tersebut. Kemudian minum yang ketiganya bukan jam 8 malam, tapi jam berapa? Tambahin lagi 8 jam. Tadi jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 malam. Ya, seperti itu. Jadi ada aturannya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau minum sampai tengah malam tersebut, berarti atur minumnya sesuai dengan 8 jam tadi. Misalnya kita mulai minumnya sekitaran jam berapa itu tuh? Jam 6 pagi misalnya. Ya, kemudian berarti minum kedua jam 2, minum ketiganya jam 10 misalnya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada aturan lain harus dihabiskan. Berarti antibiotik itu kalau misalnya di tengah-tengah kita sudah sembuh, jangan di-stop, tapi harus dihabiskan. Yaitu sudah sesuai dengan dosis ya. Kalau aturan yang lainnya misalnya harus dimakan setelah makan, yaitu hubungannya nanti dengan lambung ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita meminum antibiotik itu tidak benar, apa yang terjadi? Itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi mikrobanya jadi resisten ya, nggak efektif lagi si antibiotik tersebut ya. Kalau resisten bahayanya apa? Nah, berarti kan misalnya mikroba A awalnya bisa efektif oleh antibiotiknya penisilin, tapi karena memakan antibiotik tersebut tidak benar, penisilinnya itu nggak aktif lagi gitu. Jadi dia resisten
ya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tentang pengendalian pertumbuhan mikroorganisme ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.